Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas materi peluang kejadian, yaitu materi peluang ya. Pertama kita bahas dulu yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini kaitannya sangat erat dengan peluang, yaitu di sana kita menentukan ruang sampel dan banyaknya kejadian A nanti ya. Nah, dari pelajaran kaidah pencacahan. Bahwasanya kaidah pencacahan ini dinyatakan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, di mana percobaan ini tentu nilainya tidak pasti, tetapi jumlahnya bisa kita tentukan. Nah, ada berapa hal kaidah pencacahan yang akan kita pelajari di sini. Kita masuk yang pertama yaitu aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini digunakan jika kejadian itu saling terkait ya antara satu sama lain. Nah, dapat kita gunakan apabila kejadian itu bisa atau saling ada keterkaitan antara satu sama lain. Di mana jika peristiwa pertama dapat terjadi dengan N1 cara, peristiwa yang kedua bisa terjadi dengan N2 cara yang berbeda. Dan peristiwa 3 serta peristiwa keempat dan seterusnya masing-masing dapat terjadi dalam N3, N4 dan seterusnya. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut, maka nilai K sama dengan atau kejadian sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 dikali N4 dan seterusnya. Nah, ini adalah banyaknya kejadian yang berbeda dari peristiwa tertentu. Nah, di mana aturan perkalian ini kita gunakan jika kejadian A atau N1 dengan N2 dan N3 dan seterusnya punya keterkaitan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, kita lihat nih contoh soalnya. Tony memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan banyaknya cara Gilang menggunakan kaos dan celana panjang. Maksudnya di sini Gilang bisa menggunakan kaos. Nah, menggunakan kaos tentu dia menggunakan celana panjang ya, atau menggunakan celana. Nggak mungkin ya Gilang menggunakan kaos tanpa menggunakan celana, nggak mungkin. Nah, ini mempunyai keterkaitan antara peristiwa yang satu, yaitu kaos, dengan peristiwa yang kedua, yaitu menggunakan celana. Nah, di sini dapat kita tentukan banyaknya kaos sama dengan 3, yaitu putih, merah, dan biru ya. Banyaknya celana panjang, yaitu warna 2 ya, yaitu hitam dan coklat. Maka banyaknya cara mengenakan yaitu 3 N1 dikali N2, maka 3 dikali 2 sama dengan 6 cara ya. Nah, kalau kita daftarkan ke 6 caranya, kita bikin tabelnya. Nah, di sini ada kaos dan celana ya. Nah, ada kaosnya warna putih, merah, dan biru. Selanjutnya ada celana panjang hitam dan ada celana panjang coklat. Nah, Tony bisa menggunakan baju putih dengan celana hitam, gitu ya. Tony juga bisa menggunakan baju merah selama celana hitam. Suka-suka Tony ya. Selanjutnya, Tony bisa memilih warna biru sama warna hitam. Nah, cara yang selanjutnya yaitu Tony bisa menggunakan baju putih sama celana coklat, atau bisa menggantinya dengan baju merah sama celana coklat. Lalu bisa juga menggunakan baju biru sama celana coklat. Jadi banyaknya cara Tony memilih dalam mengenakan pakaian itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya cara menggunakan Tony yaitu 6 cara. Nah, inilah keterkaitan antara kaos dengan celana panjang, yaitu aturan perkalian ini kita gunakan jika peristiwa itu saling terkait antara satu sama yang lain. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Kita coba ya soal yang kedua.
Berapa banyakkah cara memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari atas ketua, sekretaris, dan bendahara? Banyaknya kandidat, 3 orang calon ketua, 5 orang calon sekretaris, dan 4 orang calon bendahara. Nah, ini mempunyai keterkaitannya. Kalau ada ketua tentu ada sekretaris, tentu ada bendahara. Nah, dia mempunyai keterkaitan antara satu sama yang lain. Banyaknya ketua, banyaknya kejadian 1 yaitu 3, banyaknya kejadian 2 yaitu 5, banyaknya kejadian yang ketiga adalah 4. Nah, sehingga banyaknya cara memilih yaitu N1 kali N2 kali N3, yaitu nilainya sama dengan 3 dikali 5 dikali 4. Jadi nilainya sama dengan 60 cara memilih. Yaitu kalau kita daftarkan umpamanya ketuanya terdiri atas A, B, C gitu. Ini umpamanya D, E, F sampai 5 ya, G, H. Ini umpamanya X, Y, Z, O, X, Y, Z, O umpamanya kan. Nah, di sini bisa terpilih A, bisa terpilih D, bisa terpilih O gitu ya. Nah, di sini juga bisa terpilih A, bisa terpilih E, bisa terpilih X, dan seterusnya, Pak. Jadi banyaknya cara memilih terdiri atas 60 cara. Nah, ini adalah kejadian yang saling keterkaitan antara satu sama lain. Yaitu keterkaitannya di sini kalau ada ketua tentu ada sekretaris dan bendahara gitu. Nah, kita lanjut, gimana kalau kejadiannya saling lepas? Nah, kita masuk aturan kaidah pencacahan yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Di mana aturan penjumlahan tadi bisa dijelaskan bahwasanya aturan penjumlahan ini terdapat peristiwa yang saling lepas antara satu sama lain, yang nggak ada keterkaitan antara satu sama lain. Nah, maksudnya di sini misalnya, misal N1 banyaknya cara pada peristiwa yang pertama, N2 banyaknya cara pada peristiwa yang kedua, N3 banyaknya cara pada peristiwa yang ketiga, sampai dengan NK banyaknya cara pada peristiwa yang K. Sehingga banyaknya cara atau kejadian K peristiwa adalah K sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya sampai dengan NK. Nah, ini adalah aturan penjumlahan. Nah, coba ya kita lihat contoh soal. Yuk kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kejadian saling lepas dengan menggunakan aturan penjumlahan. Di sini contoh soalnya, Ayu akan membeli sebuah mobil di sebuah perusahaan showroom yang menyediakan 6 jenis sport dan 4 jenis mobil minibus. Banyaknya pilihan Ayu untuk membeli mobil adalah. Nah, jika di sini kejadiannya saling lepas, maksudnya kalau Ayu membeli mobil sport, tentu Ayu tidak bisa membeli mobil minibus. Atau Ayu kalau dia memilih mengendarai mobil sport, tentu Ayu tidak bisa mengendarai mobil minibus sekaligus atau secara langsung. Nah, berarti kejadiannya di sini yaitu saling lepas. Nah, di sini kita menggunakan aturan penjumlahan di mana banyaknya cara Ayu membeli mobil adalah N1 ditambah dengan N2. N1-nya nilainya sama dengan 6 dan N2-nya atau minibusnya sama dengan 4. Jadi banyaknya kejadian atau cara memilih Ayu adalah 10 cara. Nah, cara yang kedua, soal yang kedua, Putra pelajar SMK swasta di Padang Panjang. Putra memilih 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Kendaraan yang digunakan antara lain sepeda, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. Terus sepeda motor yaitu Yamaha, Suzuki, dan Honda, dan mobil yaitu mobil sedan, Kijang, dan pickup. Banyaknya cara Putra berangkat ke sekolah adalah. Nah, di sini kejadiannya saling lepas ya. Yang pertama, kalau Putra memilih sepeda, berarti Putra tidak bisa menggunakan sepeda motor
dan mobil sekaligus untuk berangkat ke sekolah secara bersamaan ya. Tentu dia bisa memilih satu-satu. Maka banyaknya kejadian putra dalam berkendara adalah yaitu putra bisa hanya milih sepeda atau sepeda motor atau mobil ya. Nah, jadi alat transportasi yang dipakai putra dari rumah ke sekolah hanya satu saja, yaitu dia bisa memilih sepeda atau sepeda motor atau mobil. Jadi kejadiannya ini saling lepas. Maka banyaknya cara putra berangkat ke sekolah adalah N1 tambah N2 tambah N3. N1-nya di mananya jumlahnya adalah 2, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. N2-nya 3, ada motor Yamaha, Suzuki, dan Honda. Sedangkan mobilnya juga ada 3, yaitu sedan, kijang, dan pickup. Jadi 2 ditambah 3 ditambah dengan 3. Maka banyaknya cara putra dalam memilih adalah 8 cara. Nah, ini adalah peluang kejadian yang saling lepas dengan menggunakan aturan penjumlahan. Kita lanjut, kaidah pencacahan selanjutnya atau yang ketiga, notasi faktorial. Nah, notasi faktorial ini, jika n bilangan asli, notasi n tanda seru ini dibaca dengan n faktorial ya. N notasi atau lambang dari n tanda seru dibaca dengan n faktorial yang diartikan sebagai hasil kali dari bilangan asli dari n sampai 1. Hasil kali dari bilangan asli dari n sampai 1. Nah, maksudnya di sini n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali n dikurang 3 berturut-turutnya sampai tersisa 1 dikali dengan 1. Nah, ini adalah maksud dari n faktorial. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nilai dari 5 faktorial adalah nilai dari 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikurang 2 hasilnya 3, 5 dikurang 3 hasilnya sama dengan 2 dikali dengan 1. 5 dikurang 4 atau 1. Sehingga nilainya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Sehingga nilai dari 5 faktorial sama dengan 120 cara. Nah, ini adalah maksud dari notasi faktorial. Nah, kita lanjut dengan soal yang kedua. Nilai dari 7 faktorial per 4 faktorial adalah. Nah, maksudnya kalau 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 7 faktorial maksudnya nilainya sama dengan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Bagi 4 berarti 4 dikali 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita tewaskan, tewas tinggal nilainya sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 ya, 7 kali 6 kali 5 maka nilainya sama dengan 210 cara. Atau 7 per 4 faktorial ini bisa kita batasi seperti ini. Nah, di bawah pembatasnya berapa? 4 faktorial. Berarti 7 ini kita batasi mulai dari 4. 4 faktorial berarti kesininya 5 dikali 6 dikali 7 per 4 faktorial. Nah, kan di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 tewas sama yang di bawah ya. Nah, berarti ini tewas juga 4 faktorial dengan 4 faktorial tewas tinggal 5 kali 6 kali 7 sama ya, sama yang di atas yaitu 7 kali 6 kali 5. Sehingga nilainya sama dengan 7 kali 6 kali 5 atau 5 kali 6 kali 7 sama. Maka nilainya sama dengan 210 cara. Nah, ini adalah maksud dari notasi faktorial. Soal yang ketiga, nilai dari 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial ditambah 3 faktorial.
Nah, 7 faktorial per 4 faktorial ditambah 3 faktorialnya sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali dengan 3 faktorial. Per yang di bawah ini kita jadikan 4 dikali 3 faktorial ya. 4 dikali 3 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya bisa kita keluarkan nih. Nah, 3 faktorialnya sama-sama ada 3 faktorial. Yang di atas atau pembilangnya terbitar 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per yang di bawah kita kalikan 3, keluarkan 3 faktorialnya, yaitu 4 ditambah 1 yang tersisa dikali dengan 3 faktorial. Dikali dengan 3 faktorial. Jadi kalau kita kalikan ke dalam kan bisa sama nih, 4 dikali 3 faktorial, 3 dikali 1 berarti 3 faktorial, sama ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, tewas. Sehingga yang tersisa adalah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per, ini bisa kita apain lagi, 4 ditambah 1 berarti 5, 5 dikali dengan 3 faktorial. Nah, dikali 3 faktorial, ini 3 faktorial bisa kita tewaskan, tewas. Terus angka yang sama bisa kita tewaskan lagi, yaitu 5. Nah, di atas kita coret tadi ya. Nah, kita tulis dulu, yaitu 3 faktorialnya kita tulis ke bawah. Sehingga 3 faktorialnya bisa kita tewaskan, tewas. Nah, 5-nya bisa kita tewaskan juga, yaitu 5 dengan 5. Sehingga nilainya sama dengan 7 dikali 6 dikali 4, yaitu nilainya sama dengan 168. Nah, ini adalah notasi faktorial. Nah, selanjutnya kita masuk kaidah pencacahan yang keempat, yaitu permutasi atau dilambangkan dengan P, di mana permutasi itu adalah penyusunan unsur yang berbeda yang dibentuk dari n objek dengan memperhatikan urutan atau posisinya sudah ada. Jadi penyusunan unsur yang berbeda ya, dengan memperhatikan urutan atau posisinya sudah ada. Misal, nah, di sini maksudnya AB itu dalam permutasi nilainya tidak sama dengan BA. Maksudnya contoh 12, AB-nya adalah 12, sedangkan BA-nya 21. Jelas ya, 12 tidak sama dengan 21. Nah, atau posisinya sudah ada posisi ketua, ada posisi sekretaris, ada posisi bendahara, dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan nantinya permutasi dengan memperhatikan urutan. Ada beberapa hal atau macam-macam permutasi. Yang pertama, permutasi dari n elemen yang diambil terdiri atas n elemen tersebut. Jadi permutasi yang pertama, permutasi dari n elemen, di mana tiap permutasi terdiri dari n elemen tersebut. Maka jika ada unsur yang berbeda yang diambil dari n elemen, maka banyak unsur yang berbeda yang dapat disusun dari n elemen tersebut adalah permutasi dari n yang diambil sebanyak n, maka nilainya sama dengan n faktorial. Atau penulisannya, P dari n yang diambil dari sebanyak n, maka nilainya sama dengan n faktorial. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Contoh, untuk menyambut suatu pertemuan antar negara yang terdiri dari 5 negara, panitia akan memasang bendera ke-5 negara yang hadir pada pertemuan tersebut. Banyaknya cara panitia menyusun ke-5 bendera tersebut adalah yang hadir 5 negara, berarti bendera yang dipasang juga 5. Jadi inilah permutasi dari n yang diambil sebanyak n. Nah, maksudnya seperti ini. Pemasangan benderanya ada bendera hijau, ada bendera kuning, ada bendera merah, ada bendera hijau, dan ada bendera yang kelima adalah bendera ungu. Nah, ini adalah penyusunan yang pertama, bisa seperti ini ya. Penyusunan bendera yang kedua, kita misalkan ungu dulu, terus hijau, terus merah, terus kuning, terus biru, dan berbagai jenis penyusunan yang lain. Nah, maka banyaknya cara penyusunan dari kelima bendera tersebut adalah, nah, di sini dari 5 bendera, maka kita memperoleh n-nya sama dengan
N-nya sama dengan 5 ya. Sehingga permutasi dari N sebanyak N adalah susunan bendera yang mungkin terjadi nilainya sama dengan N faktorial ya. Maka banyaknya cara sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Maka nilainya sama dengan 5 kali 4 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 dikali 1 120. Jadi banyaknya adalah 120 cara. Nah, ini adalah permutasi yang pertama. Selanjutnya permutasi yang kedua. Di mana permutasi yang kedua adalah permutasi dari n elemen, masing-masing elemen terdiri dari atas R unsur dari elemen tersebut dengan R kecil sama dari N. Yang pertama tadi keseluruhan dari anggota N-nya, kalau yang kedua sebagian dari anggota N. Nah, sehingga banyaknya permutasi atau banyaknya cara permutasi dari N yang diambil R unsur, maka nilainya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, contoh. Pada saat pemilihan perangkat kelas, akan dipilih ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara kelas. Dari 8 orang siswa sebagai calon perangkat kelas. Banyaknya cara pemilihan yang terjadi adalah banyaknya cara pemilihan yang akan terjadi. Nah, misalkan, umpamanya, N-nya adalah 8 ya, ke-8 orangnya itu adalah A, B, C, sampai H ya, kita misalkan seperti itu, terdiri atas 8 orang, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita misalkan banyaknya calon, misalkan yang terpilih itu A sebagai ketua, ini kemungkinan ya, B sebagai wakil, C sebagai sekretaris, D sebagai bendahara. Nah, ini kemungkinan yang terjadi, atau kemungkinan yang terjadi yang lainnya, D sebagai bendahara, ketua, terus C sebagai wakil, A sebagai sekretaris, dan yang terakhir bendaharanya adalah B. Kemungkinan yang terjadi seperti ini, dan kemungkinan yang terjadi yang lainnya sebanyak 8 orang. Jadi banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara pemilihan yang akan terjadi. P, N-nya 8 dan R-nya 4. Kita ingat permutasi sebagian dari R. Jadi permutasi dari N yang diambil sebanyak R, maka nilainya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sehingga 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. Nah, 8 dikurang 4, 4. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 8 faktorial itu maksudnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 4 faktorial, berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita tewaskan ya, nilai yang sama kita tewaskan, tewas. Jadi nilai yang tersisa adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. 8 kali 7 56, 6 kali 5 30, jadi 56 dikali dengan 30 nilai. Maka banyaknya susunan pengurus kelas yang akan terbentuk adalah 8 kali 7 56, 6 dikali 5 30, jadi 56 dikali 30 nilainya sama dengan 1680 cara. Nah, ini adalah banyaknya kemungkinan yang bakal terpilih, yaitu 1680 pemilihan. Atau cara yang kedua, 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial, maka 8 dikurang 4 nilainya 4 ya, berarti 8 faktorial per 4 faktorial. Jadi 8 ini kita mulai dari 4 faktorial. 4 faktorial, jadi yang tersisa 5 kali 6 kali 7 kali 8 dibagi dengan 4 faktorial itu tetap kita tulis dengan nilai 4 faktorial. Sehingga 4 faktorial bisa kita hilangkan dengan 4 faktorial, tewas. Jadi yang tersisa adalah 5 kali 6 dikali 7 dikali 8, sama ya dengan yang di atas, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jadi banyaknya susunan pengurus yang bakal terbentuk, yaitu
1680 kemungkinan. Nah, ini adalah permutasi yang kedua. Kita lanjut dengan permutasi yang ketiga, yaitu permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, di sini permutasi dari K1 objek yang sama, K2 objek yang sama, dan K3 objek yang sama, dan seterusnya dirumuskan sebagai berikut. Permutasi dari N yang diambil K, nilainya sama dengan N faktorial, dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan sampai Kn faktorial. Nah, ini adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Contoh nih, banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi adalah. Banyaknya kemungkinan kata yang terbentuk dari kata basa-basi adalah. Di sini banyaknya hurufnya adalah 10. K1 kita misalkan huruf B ya, huruf B-nya adalah 2. K2 adalah huruf A sebanyak 3, dan K3 adalah huruf S ya. Ini adalah huruf S. Nah, kita banyak huruf S adalah 4, yang terakhir adalah huruf I. Nah, nilainya sama dengan 1. Maka P10, 2, 3, 4, 1 nilainya sama dengan N faktorial per K faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, sampai K4 faktorial. Nah, N-nya 10. 10 faktorial per K1 berarti 2. K2 huruf A 3. K3 huruf S 4. K4 huruf I 1. Jadi, nilainya sama dengan 2 faktorial, K3 faktorial, 4 faktorial, dan 1 faktorial. 10 faktorial ini kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 3, 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 2 itu berarti 2 kali 1. 3 itu berarti 3 kali 2 kali 1. 4 itu berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial itu boleh kita tulis, boleh tidak ya. Berarti kita tulis aja lah, nilainya sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tewaskan ya, tewas. Kita tewaskan juga, satunya juga kita tewaskan. Sehingga nilai yang tersisa adalah 3 dengan 2 bisa kita coret juga, tewas, 6-nya tewas ya. 2 kali 1 berarti 2, berarti ini 2 kita coret, tinggal 10, kita coret juga, nilainya sama dengan 5. Jadi nilai yang tersisa adalah 5 kali 9, nilainya sama dengan 1260 cara. Ini adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Jadi banyaknya 1260. Nah, ini adalah permutasi yang ketiga. Permutasi yang keempat, yaitu permutasi siklis. Siklis itu artinya melingkar ya. Nah, permutasi siklis adalah sebuah cara menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan cara memperhatikan urutannya. Banyaknya cara permutasi siklis dari N unsur yang berbeda adalah permutasi N siklis nilainya sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, ini adalah permutasi siklis. Contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi meja makan yang bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibentuk adalah, jadi banyaknya anggotanya adalah N-nya 5. Jadi permutasinya melingkar, yaitu permutasi siklis. Jadi P siklis sama dengan N dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 faktorial. Jadi nilainya sama dengan 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu nilainya sama dengan 4 dikali 5, 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Jadi banyaknya kemungkinan atau susunan yang terbentuk adalah 24 cara. Nah, ini adalah permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklis. Kita masuk kaidah pencacahan yang kelima, yaitu kombinasi. Nah, kombinasi kebalikan dari permutasi ya, di mana kombinasi ini pemilihan objek
tidak memperhatikan urutannya atau bebas memilih. Tadi kalau permutasi kita harus memperhatikan urutannya. Maksudnya di sini, dalam kombinasi nilai AB itu nilainya sama dengan BA. Nah, contoh nih, maksudnya seperti ini, A itu saya, B itu adalah kamu. Saya sudah bersalaman dengan kamu. Nah, sedangkan kalau kita balik, kamu sudah bersalaman dengan saya. Nah, berarti nilainya tetap sama ya, walaupun posisinya dibalik gitu. Nah, contoh yang lain, misal diberikan soal A, B, C, kita harus menjawab 2 soal. Nah, maka kita bisa mengerjakan soal AB atau soal AC, atau kita bisa menjawab soal BC. Nah, bagaimana kalau kita menjawabnya seperti ini? Nah, kita menjawab soal BA, terus soal CA, terus kita menjawab soal CB, artinya AB dalam kombinasi AB itu sama dengan BA, atau AC itu sama dengan CA. Atau kita menjawab soal BC, artinya sama dengan soal CB. Nah, ini dalam kombinasi nilainya kita tidak memperhatikan urutannya. Nah, jadi banyaknya cara menjawab soal adalah tiga, karena AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Nah, banyaknya kombinasi dari K objek yang berbeda yang dipilih dari N objek yang tersedia ditulis dengan C dari N yang diambil adalah kombinasi K. Kombinasi dari N yang diambil dari K. Sehingga dirumuskan dengan C atau kombinasi dari N yang diambil sebanyak K nilainya sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang K faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Kombinasi dari N faktor sebanyak K faktor nilainya sama dengan N faktor dibagi dengan N dikurang K faktorial dikali dengan K faktorial. Nah, contoh soal dari soal kombinasi ini. Novi mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 9 soal. Dia harus menjawab 5 soal jika ingin dinyatakan lulus. Banyaknya cara Novi yang mungkin dalam pemilihan soal adalah. Banyaknya cara Novi yang mungkin dalam pemilihan soal. Di sini, banyaknya soal seluruhnya atau N sama dengan 9. Soal yang akan dijawab yaitu 5 atau K-nya sama dengan 5. Jadi, kombinasi N diambil K nilainya sama dengan N faktorial dikurang N faktorial per N dikurang K faktorial dikali dengan K faktorial ya. Sehingga nilainya sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 5 faktorial 5 faktorial. 9 dikurang 5 berarti 4. Jadi 9 faktorial per 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, 9 faktorial kita gunakan pembatasnya 5 ya. Jadi 5 faktorial 9 itu jadi nilainya sama dengan 6 dikali 7 dikali 8 dikali dengan 9 dibagi 5 faktorial kita tinggalkan, jadi 4 itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Nah, 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial tewas ya, ini tewas. Nah, jadi yang tersisa 4 dikali 2, 8. 8-nya kita tewaskan, tewas ya. Tinggal 6 dibagi 3, 2. Jadi yang tersisa adalah 2 dikali 7 dikali dengan 9. Jadi jawabannya adalah 126 cara. Nah, ini adalah cara kombinasi. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.